Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas kisi-kisi soal ujian madrasah, PPKN, SMP atau MTS untuk kalian yang belajar di rumah. Kali ini kita awal pada sesi yang pertama. Kita bahas tentang kompetensi inti yang terdiri dari 4. Untuk soal yang pertama atau soal nomor 1, kompetensi dasar menganalisis langkah-langkah untuk mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara, materi pokok Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator soal sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Soal 1, sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila yang dapat dikembangkan di lingkungan madrasah ditunjukkan pada perilaku menolong sesama teman yang membutuhkan tanpa membedakan. Soal nomor 2, indikator soal menunjukkan nilai-nilai semangat para perumus Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang kedua, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nilai-nilai semangat para penerus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang perlu kita teladani saat ini ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor 1, selalu semangat dalam berjuang. Nomor 2, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan. Dan nomor 4, mendukung secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Soal nomor 3, indikator soal menjelaskan fungsi dasar negara. Untuk soal Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan Pancasila terkait dengan hal tersebut berfungsi sebagai dasar negara. Soal nomor 4, indikator soal menganalisis perilaku yang sesuai dengan nilai kemanusiaan. Untuk soalnya, dengan adanya musibah gempa di sejumlah daerah di tanah air, Mutiara Dewi sebagai Ketua OSIS MTS Tegal mengumpulkan dana, pakaian layak pakai, dan makanan kering yang akan disumbangkan kepada masyarakat yang mengalami musibah. Kegiatan Mutiara Dewi tersebut merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Soal nomor 5, indikator soal memahami pengamalan nilai persatuan. Untuk soal, anggota PPKI akhirnya menyepakati rumusan sila pertama dengan menghilangkan 7 kata, sehingga berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan ini dilatar belakangi demi mewujudkan persatuan dan kesatuan. Komitmen berbangsa dan bernegara yang nampak dalam peristiwa tersebut dan harus dilaksanakan oleh generasi muda terhadap Pancasila adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar terwujud persatuan dan kesatuan. Soal nomor 6, indikator soal memahami akibat yang terjadi tidak ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil amandemen berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.
Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah Presiden dapat melakukan penyalahgunaan jabatan. Soal nomor 7, indikator soal memahami makna alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Salah satu alinea dalam kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk penindasan terhadap manusia tidak dibenarkan. Soal nomor 8, indikator soal memahami sikap Dr. Wahidin Soedirohoesodo menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Dr. Wahidin Soedirohoesodo menggagas organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan tersebut melahirkan organisasi Budi Utomo. Organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional, kegiatan yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut dan dapat diterapkan untuk membangkitkan semangat generasi muda saat ini adalah menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Soal nomor 9, memahami kepatuhan dalam persatuan dan kesatuan pada saat pemilu. Setiap 5 tahun sekali dilaksanakan pemilihan umum, baik untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Partisipasi warga negara terhadap peristiwa tersebut yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional dapat ditunjukkan dengan cara menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai hati nurani. Soal nomor 10, memahami makna norma. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut disebut norma. Soal ini adalah mengetahui tokoh pada gambar. Tokoh pada gambar adalah Insinyur Soekarno. Selanjutnya, lakukan identifikasi dengan menghafal rumusan atau cukup depannya saja. Contohnya, peri kebangsaan Muhammad Yamin, persatuan Supomo, serta kebangsaan dan nasionalisme Insinyur Soekarno. Lebih bagus jika mampu memahami atau menghafal semua rumusan. Dengan demikian, jelas rumusan dasar negara Insinyur Soekarno ditunjukkan oleh pilihan C. Pilihan A, rumusan dasar negara yang diajukan oleh Supomo. Dan pilihan B merupakan rumusan dasar negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin. Sedangkan pilihan D merupakan hasil kesepakatan para perumus dasar negara, bukan lagi rumusan dasar negara salah seorang perumus.